Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini pada seri ke-21. Kita melanjut untuk menghantarkan susunan surat ke-20 dalam Al-Qur'anul Karim yang sama kita maklum dengan sebutan surat Toha. Toha ini merupakan ismun min asma Rasulullah SAW. Salah satu nama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun Ibnu Abbas beliau memaknai bahwa Toha maknaha ya rajul, bahwa makna Toha itu adalah wahai seseorang. Tapi tentu seseorang tersebut adalah yang menerima wahyu suci firman Allah Subhanahu wa taala yang tersusun dalam Al-Qur'an, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat lain mengatakan bahwa Toha ini adalah kode jumlah nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau menggunakan adat jumal, dulu kita sempat mengkaji adat jumal, abajadun, hawazun, atau yakun, lamunun, sa'afasun, korosun, tasyahudun, dalahun. Hamzah itu berarti 1, kemudian ba-nya 2, jim 3, dal 4, ha 5. Sementara nanti to itu 9. 5 ditambah 9, 14. 14 adalah biasa tasbih yang ditasyabuhkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ibarat bulan purnama yang muncul di langit setiap tanggal 14 setiap bulan. Jadi Rasul diibaratkan sebagai Badr, bulan purnama. Kemudian pendapat lain mengatakan Toha ini disebut huruf muqatta'ah, itu sudah jelas, untuk membuktikan bahwa Al-Quran diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah, tadulu ala ijazil Quran, untuk membuktikan bahwa nilai mukjizatnya Al-Quran. Pendapat lain mengatakan untuk memancing perhatian setiap pendengar. Biasanya mendengar nama-nama inisial yang disamarkan, selalu muncul rasa penasaran. Itu juga yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda kutip ya, melalui Al-Qur'anul Karim diawali beberapa surat dengan ahruf al-muqatta'ah. Ala kulli hal, pendapat masyhur mengatakan bahwa Toha ini ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salah satu nama yang memang dimiliki oleh Rasul. Kita tahu bahwa jikalau Allah memiliki asmaul husna, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Paman hafidhuha dakhalal jannah. Siapa merawat, menjaga, menghafalnya, insya Allah punya jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 99 nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, dan seterusnya. Adapun nama Nabi Muhammad ini dalam sebuah pendapat dikatakan, Al-Fakir menemukan dalam syarah Dalailul Khairat bahwa ada mi'atan wa wahidun, 201 nama yang dimiliki oleh Rasul. Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud, Rasulul Rahmah, Rasulul Malahim, kemudian juga diantaranya adalah Toha ini. Surat Toha merupakan kelompok surat Makkiyah, artinya diturunkan ketika Rasul masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Sebagaimana umumnya surah-surah Makkiyah, pasti kita sudah bisa menerka kira-kira apa kandungan terbesar yang disampaikan melalui surat-surah Makkiyah. Dalam surat Toha pun ternyata fokus pembahasan masih seputar usuluddin, tauhid, nubuwah, ba'ats, wan-nusyur, dan yang lainnya. Tetapi yang istimewa dalam surat Toha ini, wa fihi hadhihi surah al-karimah tadharu syahsiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sosok kepribadian dan ketegaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta la yata'atsara bima yulqa ilaih, sampai tidak berpengaruh apapun ujian, godaan, istihza, takzib, pembohongan dari orang kafir Quraisy yang tidak mempercayai beliau sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kemudian di dalam surat ini juga Allah banyak kembali mengkisahkan beberapa para nabi dan rasul kepada baginda kita. Tasliyatan lir rasul, dalam rangka menghibur, memotivasi baginda Rasul, menenangkan hati baginda Rasul, bagaimana mensikapi dan menghadapi pembohongan dari kaum-kaumnya.
Hal ini nanti akan kita simak bagaimana kisahnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berdakwah menghadapi Fir'aun yang dibarengi dengan Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam, saudara kandung beliau, adik kakak yang mendapat anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala karena sama-sama resmi menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Fir'aun atau Taghiyah al-Jabbar yang sombong, yang memiliki perilaku kita maklumi bersama-sama. Bahkan kebanyakan seputar surat Thaha, kisah Fir'aun dan Musa yang dibarengi dengan Harun inilah yang banyak sekali dan panjang sekali Allah sampaikan, dari mulai proses Musa dilahirkan, kemudian beliau di masa kecilnya, setelah beliau dewasa, kemudian ketika Musa juga mendapat panggilan Allah untuk melaksanakan Mi'raj, kemudian nanti beliau menitipkan kaumnya kepada Nabi Allah Harun alaihi wassalam yang memiliki perilaku menyembah ijel, anak sapi, kemudian juga terkena fitnahnya Musa Samiri itu. Nanti kita akan temui di dalam sepanjang surat Thaha. Hal antik dan menarik dari kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam yang mungkin bisa menjadi petikan hikmah pada seri kita kali ini adalah kisah ajib antara Nabi Musa dan Fir'aun. Bahwa dulu kita mengenal Musa itu hidup dan tumbuh semasa kecil dalam buayan Fir'aun. Satu ketika Musa masih kecil, ia didudukan dalam lahunan Fir'aun, wa huwa shaghir. Nabi Allah Musa ketika itu masih kecil. Di saat bayi kecil Musa, beliau mencabut jenggot si Fir'aun sampai Fir'aun kaget dan dia hendak membunuh bayi kecil Musa. Tapi Asiyah yang menjadi istri solehah pendamping Fir'aun, beliau yang membujuk Fir'aun agar supaya Fir'aun jangan sampai mencederai, melukai, dan menyakiti anak kecil ini. Beliau mengatakan, innahu la ya'qilu wa sa'urik bayana dzalik. Sesungguhnya anak ini masih kecil. Tapi karena memang Fir'aun ini angkara murka dan biadab, dia tetap awalnya mau membunuh bayi kecil Musa alaihi wassalam. Kemudian Asiyah menyodorkan empat perkara ya. Yang 2 jamrotain, yang kedua lu'lutain, 2 berlian, dan 2 bara. Kata Asiyah, ini kita berikan kepada bayi ini. Andaikan bayi ini mengambil salah satunya, kita akan mengetahui bahwa anak ini memang tadi mencabut jenggotmu itu tidak sengaja. Yang memang sebelumnya Fir'aun sudah memiliki firasat bahwa dia akan hancur oleh lingkungannya sendiri. Dan begitu Asiyah menyodorkan 2 intan dan 2 bara kepada bayi Musa, ternyata beliau mengambil bara. Setelah itu dipegangnya sang bara tersebut dan kemudian hampir dimakannya sampai lisannya membekas. Musa itu konon sampai dengan dewasanya memiliki lisan yang tidak selancar sefasih yang lainnya. Contohnya nanti ini menyambung dengan kisahnya Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam. Kita mengenal ada doa yang sering kita baca juga, Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, doa itu Musa panjatkan tatkala beliau akan memenuhi perintah Allah untuk mendakwahi Fir'aun di masa yang akan datang nanti. Ya Allah, berikanlah hatiku terbuka dan berikanlah keleluasaan dalam lisanku sehingga aku bisa berbicara fasih, menyampaikan pesan risalahmu sehingga mereka bisa memahami apa yang akan aku sampaikan. Alasannya kenapa Musa memohon doa seperti itu, karena beliau menyadari
lisannya ada sedikit gangguan, berbicara tidak sepasih yang lain. Kemudian pada selanjutnya ada ayat waj'ali waziran min ahli Haruna akhi. Ya Allah, jadikanlah saudaraku yakni Harun yakni Harun untuk jadi pendampingku, untuk jadi pengawalku. Tapi aku juga mohon, jadikanlah dia sebagaimana engkau telah menjadikan aku. Dalam hal ini Musa mengharapkan saudaranya diangkat jadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata luar biasa. Allah mengabulkan keinginan Musa dan Harun pun resmi diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, makanya ulama mengatakan manafa'a akhun akhahu kama nafa'a Musa Haruna faqat. Jikalau saudara berfungsi memberikan manfaat kepada sesama saudaranya, tidak ada saudara yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya selain Musa kepada Nabi Allah Harun, karena beliau mengharap memohon kepada Allah untuk sama-sama saudaranya ini diberikan anugerah diangkat jadi nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Salah satu hal yang patut untuk kita tiru bersama, bagaimana kepedulian kita terhadap sesama saudara. Satu, ketika kita diberikan maju oleh Allah kesuksesan, keberhasilan, maka kita kesuksesan itu pun harus kita bagi kepeduliannya kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai hanya kita yang sukses, saudara kita tidak sukses. Tapi milikilah kepedulian bagaimana caranya saudara kita pun untuk sukses bersama. Kemudian selanjutnya Al-Mukarramun rahimakumullah, itu sekilas ya. Kenapa dalam surat Duha ini panjang sekali Allah mengisahkan tentang Musa dan Harun. Ini tidak terjadi pengulangan walaupun kita sering menyimak dari surat-surat sebelumnya tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Tapi setiap surat menyampaikan sebuah kisah dengan kisah yang berbeda, dengan perjalanan hidup, gambaran hidup yang luar biasa berbeda. Karena kita sepanjang hidup membutuhkan uswah, keteladanan, tidak dari hanya satu sisi seseorang walaupun yang kita jadikan teladan, tapi sisi lain pun patut untuk bisa kita teladani bersama-sama. Contohnya adalah kisah perjalanan Nabi Allah Musa. Selanjutnya di akhir surat nanti kita akan menyimak taujihat robaniyah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taujih Allah Subhanahu wa taala agar supaya baginda Rasul mampu bersabar, kemudian sanggup memikul beban berat walaupun selalu disakiti, dicemooh, dicaci maki oleh kaum-kaumnya, oleh umat-umatnya, hatta ya'tiya nasrullah, sehingga nanti datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga di situ jaminan dari Allah, seberat apapun rintangan hari ini yang telah kau rasakan, maka ending yang perjuanganmu insya Allah akan mendapat kebahagiaan. Hari ini belajarlah daripada para pendahulumu. Itu mungkin pesan Allah yang ingin disampaikan melalui surat ini. Dan pada bagian awal Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi kita dengan sebutan Toha untuk memberikan tasliyah dan tatyib liqalbi, motivasi kepada hatinya. Walaupun salah satu cemoohan orang kafir seketika Rasul mendapatkan Al-Quran lalu beliau melaksanakan sholat bersama dengan para sahabatnya, dianggapnya ketika berdiri melaksanakan sholat itu oleh kaum-kaum kafirin bahwa Rasul menyampaikan diri gitu. Terbebani oleh beban tugas Tuhannya. Sampai mereka mengatakan ma anzalallahu hadal Quran ala Muhammad illa liyasqa. Tidaklah Allah Tuhan Muhammad menurunkan Al-Quran ini kepadanya melainkan untuk mempersempit dan mempersulit dan membuat dirinya capek. Melalui awal surat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi, ma anzalna alaikal Quran litasqa illa tadhkiratan liman yahsha. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad untuk membuat kamu sulit, membuat kamu capek, membuat kamu tersiksa, terbebani dan yang lainnya. Tetapi justru itu merupakan tadhkirah, peringatan, pedoman hidup bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari seri kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.